Hai, balik lagi di Spookyverse edisi Spooky Story. Di episode kali ini aku bakal ceritain sebuah cerita kerasukan lagi nih yang gak kalah mengerikan dari cerita-cerita di episode sebelumnya. Kasus kerasukan yang akan aku bahas kali ini yaitu kasus kerasukan 6 iblis sekaligus yang dialami oleh Anneliese Michel yang sayangnya berakhir tragis karena Anneliese harus kehilangan nyawanya karena kejadian tersebut. Mungkin untuk beberapa dari kalian juga udah gak asing ya dengan kasus ini, karena kasus ini udah pernah difilmkan pada tahun 2005 yang berjudul The Exorcist of Emily Rose. Kalau kalian penasaran dengan versi filmnya, kalian bisa banget tonton filmnya di Netflix. Film ini juga salah satu rekomendasi film horor yang cocok banget buat kalian tonton. Spookyverse edisi Spooky Story Chapter 3, yuk kita bahas. Anna Elizabeth Michel atau Anneliese Michel lahir pada tanggal 21 September tahun 1952 berkebangsaan Jerman. Tinggal bersama keluarganya di sebuah kota yang bernama Leibelfing, bagian Jerman Barat. Anna merupakan anak pertama dari 3 bersaudara di keluarga sederhana ini. Keluarga Anna merupakan keluarga Katolik yang taat dan pastinya Anna tumbuh menjadi anak yang sangat religius dan rajin menghadiri ibadah misa. Pada sekitar tahun 1968, saat usia Anna 16 tahun, tiba-tiba Anna mengalami kejang parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah mengalami pemeriksaan dan pengobatan, dokter mendiagnosa bahwa Anna ini menderita psikosis yang disebabkan oleh epilepsi lobus temporal. Buat yang nggak tahu, psikosis merupakan gangguan mental yang menyebabkan ketidakmampuan seseorang menilai realita dengan fantasi. Jadi, seseorang yang menderita psikosis pada umumnya tidak dapat membedakan mana kejadian nyata dan mana yang hanya imajinasinya. Setelah beberapa hari menjalani perawatan di rumah sakit, akhirnya Anna kembali ke rumahnya. Hari-hari Anna pun berjalan seperti biasanya. Tapi sayangnya, semenjak kejadian kejang-kejang tersebut, Anna sering mengalami hal-hal aneh. Sering sekali setiap Anna berpapasan dengan orang lain, Anna seakan-akan melihat kalau wajah orang tersebut melotot ke arahnya dengan wajah yang tiba-tiba berubah menjadi wajah iblis yang hancur, wajah yang meleleh dan mengerikan. Sudah hampir 2 tahun berlalu, keadaan Anna bukan semakin membaik, malah semakin tambah parah nih. Jadi Anna sering banget berimajinasi sehingga orang-orang yang sering bertemu Anna ini menganggap Anna jadi orang yang aneh. Di tahun 1970, kurang lebih 2 tahun nih Anna hidup dengan penyakit psikosis yang dia derita. Epilepsi Anna ini kambuh kembali. Akhirnya dia dibawalah oleh keluarganya ke rumah sakit lagi. Di sana dia diberi obat anti kejang oleh dokter untuk pertama kalinya. Meskipun sudah diberikan obat anti kejang, tapi Anna masih sering melihat hal-hal aneh seperti wajah yang ditemui berubah menjadi wajah iblis yang tadinya hanya sesekali, tapi makin ke sini Anna makin sering melihat hal-hal aneh seperti itu. Akhirnya dokter kembali meresepkan Aolep untuk menangani delusinya. Obat ini biasanya digunakan untuk pengobatan psikosis termasuk skizofrenia juga nih. Jadi perawatan terhadap Anna ini masih berjalan ya, yang tentunya dengan obat-obatan anti kejang dan untuk mencegah delusinya dan efek penyakit psikologis yang dia derita. Delusi dan halusinasi yang dialami oleh Anna semakin hari semakin memburuk. Wajah iblis bahkan sering sekali dia lihat, apalagi kalau kondisi hari yang sedang hujan. Semakin hari Anna merasa keadaan semakin memburuk. Halusinasi yang sering dialami mulai membuat Anna nih makin lama makin depresi. Sampai Anna pernah ingin menghilangkan nyawanya sendiri. Karena dirasa kondisi Anna semakin buruk, Anna sempat dirawat di rumah sakit jiwa untuk memperoleh penanganan yang terbaik. Beberapa waktu dirawat, akhirnya diizinkan pulanglah Anna oleh pihak rumah sakit jiwa. Selama pengobatan Anna sejak tahun 1968 hingga 1972, semakin banyak gejala-gejala yang muncul. Pada tahun 1972, setelah beberapa tahun Anna menjalani pengobatan, gejala-gejala aneh lainnya pun muncul lagi. Dari kesaksian keluarganya, Anna mulai malas mengikuti ibadah misa. Dia mulai bosan beribadah, jarang berdoa, dan banyak kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilewatkan oleh Anna. Pada waktu itu, orang tua Anna kurang menyadari ya hal tersebut karena mereka pikir kalau Anna hanya sering kelelahan saja. Hari-hari pun berlalu, sampai pada tahun 1973, Anna lulus dari high school-nya, kemudian berkuliah di Universitas Würzburg. Awalnya orang tua Anna agak ragu ya, karena mengingat keadaan psikis Anna yang ditakutkan sewaktu-waktu tuh bisa kambuh.
Sementara kampus Anne ini kan berada lumayan jauh dari rumah Anne. Otomatis, kalau Anne kuliah, dia harus tinggal di asrama kampus tanpa ditemani orang tuanya. Waktu itu, Anne berusahalah meyakinkan kedua orang tuanya kalau Anne akan baik-baik saja, dan dia berjanji akan lebih sering menelpon. Akhirnya dengan berat hati pun, orang tua Anne mengizinkan Anne untuk melanjutkan pendidikan ke universitas. Singkat ceritanya, berangkatlah Anne nih, awal-awal masuk kuliah. Anne menjalani hari-harinya dengan baik, meskipun dia jarang bergaul ya dengan banyak orang. Dia masih punya beberapa juga nih orang-orang yang dekat dengannya di asrama. Asrama Anne kebetulan asrama Katolik ya, jadi di kamar Anne itu ada hiasan salib di dindingnya. Selain itu, mereka juga diberikan rosario. Di kampus, Anne juga bergabung dengan komunitas-komunitas Katolik yang rutin melaksanakan ibadah misa dan ibadah doa. Jadi, Anne cukup sering ya diajak oleh teman-temannya untuk mengikuti ibadah-ibadah tersebut. Di awal-awal Anne masuk kuliah dan tinggal di asrama, dia sering menelpon orang tuanya tuh, ngasih kabar atau sekedar curhat tentang apapun yang Anne lalui di kampus dan di asramanya. Sampai akhirnya, Anne berkenalan dengan seorang pria di kampusnya. Semakin hari mereka semakin dekat dan akrab, bahkan sering pergi beribadah misa bareng, pulang bareng, jalan-jalan bareng di sela-sela kegiatan kampusnya. Sayangnya, kebahagiaan dan kebersamaan Anne dan pria tersebut tuh nggak bertahan lama ya. Karena beberapa waktu setelah terjadinya hubungan mereka, tiba-tiba penyakit Anne pun mulai sering kambuh lagi. Pada satu hari ketika Anne menjalani perkuliahan, delusi dan halusinasinya mulai kambuh. Dia melihat semua orang yang ada di ruangan kelasnya tuh tiba-tiba melotot ke arahnya, dan tiba-tiba wajah mereka semua berubah menjadi wajah iblis yang mengerikan. Bahkan Anne tuh melihat wajah-wajah mereka tuh sampai meleleh. Selain itu, dia mulai mendengar bisikan-bisikan di telinganya yang membuat dia semakin ketakutan. Karena Anne udah merasa ketakutan, Anne berteriak dan berlari, membuat teman-temannya yang ada di ruangan tersebut tuh jadi keheranan. Pernah juga nih pada satu waktu, Anne mengikuti kegiatan kampusnya ya, tiba-tiba Anne mulai berhalusinasi lagi. Ia berlari meninggalkan tempat tersebut. Beberapa waktu setelahnya, salah satu teman Anne, kita sebut saja Nona Hein, mendatangi Anne untuk menanyakan kabar Anne. Nah, disinilah Anne bercerita kepada Hein tentang penyakitnya dan apa saja yang dia lihat. Dari pengakuan Hein, Anne bercerita nih kalau dia udah nggak bisa melewati tempat-tempat suci seperti masuk ke gereja, bahkan melewati tempat-tempat yang ada patung-patung orang suci seperti patung Tuhan Yesus, patung Bunda Maria, bahkan sekedar patung malaikat-malaikat yang ada di taman kampus atau di taman asrama. Dia pun selalu berusaha untuk menjauh karena menurut cerita Anne, kalau dia melewati tempat-tempat tersebut, dia merasa kalau tempat yang dia injak menjadi panas seakan terbakar. Bahkan sudah lama juga nih Anne tidak pernah pergi ke misa, karena setiap misa dia selalu melihat wajah orang-orang yang berubah menjadi wajah iblis, wajah meleleh, dan suara-suara orang berdoa sambil menggertakkan gigi mereka. Dan hal itu juga yang membuat Anne ini menjadi sangat tidak nyaman. Bukan cuma itu aja, Anne juga bercerita ke Hein kalau melihat replika salib atau gambar wajah Tuhan Yesus atau gambar wajah Bunda Maria saja membuatnya sangat ketakutan. Jadi sebisa mungkin selama ini dia mencoba menjauhinya. Selama ini dia hanya merasa bahwa itu adalah efek dari penyakit psikosisnya ya, karena memang mengakibatkan halusinasi kan. Jadi ketika halusinasinya kambuh, Anne hanya akan meminum obat yang diresepkan oleh dokter kepadanya. Pernah juga suatu waktu di mana Anne mengikuti peribadatan rutin yang diajak oleh teman keluarganya. Ibadah ini semacam ibadah lapangan gitu, di mana mereka akan mengunjungi tempat yang memang khusus untuk ibadah lapangan umat Katolik. Jadi di tempat tersebut banyak patung-patung malaikat, patung Tuhan Yesus, patung Bunda Maria, dan tempat khusus berdoa, dan sebuah mata air yang sudah didoakan. Pada saat di tempat itu, Anne terlihat sangat ketakutan dan tidak nyaman. Dan perilaku Anne diamati oleh keluarga tersebut ya. Pada saat yang lain melakukan ibadah, Anne justru menolak untuk berdoa. Pada saat mereka memberikan air untuk diminum oleh para umat yang beribadah di sana, Anne juga menolak untuk meminum air tersebut. Perilaku Anne yang terlihat aneh akhirnya sampai nih ke telinga keluarganya. Sampai beberapa bulan setelah itu, halusinasi yang dialami Anne mulai semakin parah sampai pernah satu malam Anne bukan hanya berhalusinasi, tapi juga diganggu secara fisik di asramanya.
Malam itu Anne tinggal sendirian di lorong asramanya karena kebetulan teman-teman Anne sedang kembali ke rumah karena kebetulan sedang libur. Malam itu Anne sudah memastikan semua pintu sudah terkunci termasuk pintu kamarnya. Malam itu memang sedang turun hujan yang sangat deras sehingga membuat Anne sangat ketakutan. Saat akan tidur, tiba-tiba Anne merasa ada sesuatu yang mendekati kamarnya, bahkan mengetuk-ketuk pintu kamarnya. Karena Anne tahu bahwa itu bukan manusia, dia merasa sangat ketakutan. Tidak berapa lama, tiba-tiba sesuatu yang tak kasat mata menyerang Anne. Anne dapat merasakan tubuhnya diserang, tapi yang menyerangnya tuh tidak kelihatan oleh Anne. Anne yang merasa ketakutan berusaha melepaskan jeratan dari makhluk yang tak terlihat tersebut. Cukup susah buat Anne, tapi akhirnya Anne berhasil keluar dari kamarnya. Dia berlari ke sebuah gereja untuk menyelamatkan diri. Saat sampai di gereja tersebut, ada beberapa orang yang sedang berdoa. Tapi sayangnya, tiba-tiba Anne melihat kalau wajah orang-orang tersebut berubah menjadi wajah iblis yang mengerikan. Anne juga mendengar orang-orang tersebut mengutuki Anne seolah-olah menyumpahi kalau Anne akan membusuk di neraka. Anne histeris dan berlari meninggalkan gereja. Malam itu, ia pergi ke rumah kekasihnya untuk menenangkan diri. Tapi sayangnya, kondisi Anne nggak membaik sampai keesokan harinya. Karena kondisi Anne yang sudah makin parah, akhirnya pacar Anne memutuskan untuk menghubungi orang tua Anne dan mengantarkan Anne pulang ke rumah orang tuanya. Akhirnya pulanglah Anne ke rumah orang tuanya hari itu juga. Semenjak kejadian di asrama yang terakhir kali, tingkah laku Anne semakin memburuk, sering melamun, berbicara sendiri, bahkan mulai kesurupan. Karena udah frustasi nih, udah menjalani pengobatan medis selama kurang lebih 4 tahun, orang tua Anne pun akhirnya merasa ada kejanggalan yang dialami oleh putri mereka. Mereka menduga kalau apa yang dialami Anne selama ini bukanlah penyakit medis. Akhirnya mereka memutuskan untuk menghubungi pastor gereja di tempat orang tua Anne beribadah. Pada saat Anne kembali ke rumahnya, keluarganya memutuskan untuk berkonsultasi dengan beberapa pastor dari gereja mereka, bahkan meminta dilakukan eksorsis terhadap Anne. Tapi pada waktu itu, pihak gereja tidak langsung menyetujui nih dan menganjurkan untuk melanjutkan perawatan medis terlebih dahulu. Karena untuk eksorsis itu sendiri memerlukan izin yang resmi dari keuskupan. Di gereja Katolik, persetujuan resmi untuk eksorsis diberikan ketika seseorang tersebut benar-benar memenuhi kriteria yang ditetapkan. Maka mereka dianggap menderita kerasukan dan di bawah kendali setan dengan perilaku awal ketidaksukaan terhadap benda-benda keagamaan. Keluarga Anne pun masih berusaha di tengah-tengah izin dari keuskupan yang belum diberikan. Kondisi fisik Anne semakin memburuk, ditambah lagi Anne mulai menunjukkan sikap-sikap agresif. Anne sering sekali melukai dirinya sendiri dan mohon maaf sampai meminum air seninya sendiri loh, bahkan memakan serangga-serangga yang ada di kamarnya. Dan kejadian ini pun terjadi berulang-ulang ya. Nah, di saat seperti ini biasanya keluarga Anne akan mengikat kaki dan tangan Anne ke kasur dan memanggil pastor untuk menenangkan Anne. Karena dirasa makin hari semakin parah juga, pada bulan November tahun 1973, perawatan medis pada Anne ditingkatkan lagi nih. Anne menjalani perawatan dengan mengkonsumsi obat-obatan yang namanya obat Tegretol, yaitu obat anti kejang dan penstabil suasana hati. Mungkin semacam obat penenang juga kali ya. Selama kurang lebih dari setahun, Anne menjalani perawatan tuh. Masih belum ada perubahan juga. Bahkan kondisi mental Anne yang semakin buruk hingga fisiknya yang makin hancur. Karena bisa dibayangkan ya, dengan kondisi mental Anne yang semakin buruk, alhasil Anne pun gak pernah mendapatkan nutrisi yang cukup untuk tubuhnya. Dikarenakan Anne memang sering banget tidak mau makan. Dan seringkali terjadi kalau penyakit Anne kambuh, dia akan minum obatnya bahkan melebihi dosis yang dianjurkan oleh dokter kepada Anne. Anne yang tadinya masih bisa diajak bicara, semakin hari menjadi semakin pendiam. Terkadang teriak-teriak, mengeram, bahkan melemparkan barang-barang di kamar bahkan di rumahnya. Dan katanya dia sering banget banyak ngeliat hantu di rumahnya. Karena sudah menjalani perawatan selama lebih dari 1 tahun dan kondisi Anne ini tuh semakin memburuk, dia semakin tidak terkendali juga. Jadi, pastor yang bernama Pastor Ernst Alt yang sering banget mengunjungi keluarga Anne merasa kalau Anne tidak terlihat seperti penderita epilepsi pada biasanya, bahkan tidak mengalami kejang lagi. Setelah lebih dari setahun menangani Anne, tentu Pastor Alt sudah mengetahui ya kondisi Anne, di mana semua ini disebabkan oleh pengaruh iblis yang merasuki Anne. Akhirnya setelah didesak oleh Pastor Alt
Alt, keuskupan pun memberikan izin untuk melakukan eksorsis kepada Anne. Pada bulan September tahun 1975, Uskup Joseph Stangl memberikan izin kepada Imam Arnold Rens untuk melakukan eksorsis kepada Anne menurut ritual Romanum tahun 1914, dan Pastor Rens pun melakukan sesi pertama pada tanggal 24 September tahun 1975. Pada sesi-sesi pertemuan Anne dengan Pastor Rens, Anne banyak bicara tentang hal seperti mati untuk menebus kaum muda pada masa itu dan para imam yang murtad dari gereja modern. Bahkan dia menolak untuk makan juga. Pada kondisi ini, orang tua Anne akhirnya memutuskan untuk berhenti menjalankan pengobatan medis atas permintaan Anne sendiri dan hanya mengandalkan ritual pengusiran setan saja. Eksorsis pada Anne dilakukan sebanyak 67 kali, 1 atau 2 kali setiap minggu, dan berlangsung selama 4 jam dan dilakukan selama 10 bulan terakhir sampai tahun 1976. Dari beberapa sumber yang aku dapat, banyak banget kejadian-kejadian janggal yang terjadi di kediaman Anne selama eksorsis berlangsung. Bahkan diduga 6 iblis besar merasuki tubuh Anne yang diduga salah satunya adalah iblis Lucifer. Pada akhirnya, tanggal 1 Juli tahun 1976, Anne meninggal di rumahnya. Laporan otopsi mengatakan penyebab kematian Anne karena kurang gizi dan dehidrasi akibat hampir 1 tahun dalam keadaan setengah kelaparan selama ritual pengusiran setan dilakukan. Beratnya mencapai 30 kg atau 66 pon, menderita patah lutut karena berbenturan terus-menerus, bahkan saat masih hidup dia tidak dapat bergerak tanpa bantuan orang lain, dan juga dilaporkan mengidap pneumonia. Gimana enggak ya guys? Karena menurut aku dari beberapa kasus kerasukan yang pernah aku baca, si penderita akan menolak makanan manusia tapi masih mempunyai kekuatan dari sosok iblis yang merasuki dia. Kita masuk ke tuntutan. Setelah penyelidikan, jaksa penuntut menyatakan kematian Anne bisa dicegah bahkan 1 minggu sebelum dia meninggal. Pada tahun 1976, negara mendakwa orang tua dan Pastor Michel Ernst Alt dan Pastor Arnold Rens dengan pembunuhan karena kelalaian. Orang tua Anne dibela oleh seorang pengacara yang disponsori oleh gereja juga. Negara merekomendasikan agar tidak ada yang terlibat di penjara. Sebaiknya, hukuman yang direkomendasikan untuk para imam adalah denda, sementara orang tua Anne harus dibebaskan dari hukuman karena dinilai cukup menderita, yang merupakan kriteria hukum pidana di Jerman. Uji coba hukuman. Persidangan dimulai pada tanggal 30 Maret 1978 di Pengadilan Distrik dan menarik perhatian yang besar dari kalangan masyarakat. Sebelum pengadilan, dokter bersaksi bahwa Anne tidak kerasukan. Dia menyatakan kalau itu adalah efek dari psikologis ya, karena pendidikan agama yang ketat dan epilepsinya saja. Sementara pembelaan dari pihak keluarga maupun pihak pastor menunjukkan bukti-bukti bahwa Anne memang kerasukan iblis, jadi ada 2 versi nih dalam persidangan. Nah, selain itu juga, Schmidt-Schleithner mengatakan bahwa pengusiran setan itu sah dan bahwa konstitusi Jerman melindungi warga negaranya dalam menjalankan keyakinan agama mereka tanpa batas. Pembela memainkan kaset yang direkam pada saat sesi pengusiran setan. Kadang-kadang menampilkan apa yang diklaim sebagai setan berdebat untuk menegaskan klaim mereka bahwa Anne memang benar-benar kerasukan. Kedua imam mengatakan kalau setan mengidentifikasi diri mereka sebagai Lucifer, Kain, Yudas Iskariot, Belial, Legium, Hitler, dan Nero. Mereka lebih lanjut mengatakan bahwa dia akhirnya bebas dari iblis-iblis tersebut karena eksorsis sebelumnya telah berhasil sebelum kematian Anne. Keuskupan mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui kondisi kesehatan Anne yang mengkhawatirkan ketika mereka menyetujui pengusiran setan dan tidak bersaksi. Terdakwa dihukum karena pembunuhan karena kelalaian dan diberikan hukuman penjara pada April tahun 1978 dan diperintahkan untuk berbagi biaya proses. Gereja yang menyetujui ritual pengusiran setan kuno itu menarik perhatian publik dan media tentunya. Menurut John M. Duffy, kasus tersebut merupakan kesalahan identifikasi penyakit jiwa. Makasih banyak buat kalian yang udah dengerin episode kali ini. Buat kalian yang pengen kasih saran-saran atau ide-ide konten selanjutnya, boleh banget komen di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like-nya, untuk subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalau kita upload video baru, kalian dapat notifikasi dari kita. Sekian dulu, bye-bye.